Teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang tentunya membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke, teman-teman di tangan saya ada drone aerial ya, tapi bukan ini yang akan saya terangkan. Saya tidak menjelaskan apapun ya. Ini adalah video sharing, teman-teman ya. Asli ini video sharing. Yang pertama, bagi teman-teman yang belum lihat video saya, yang lain silahkan lihat dulu. Sudah banyak saya membuat video, tapi mungkin bisa berguna atau mungkin ada manfaatnya buat teman-teman. Tapi kali ini saya benar-benar di video ini saya akan mengasih respon yang positif dengan Bung Kardadeye di channelnya ya teman-teman. Jadi Bung Kardadeye ini beliau ini mensupport saya untuk menjalankan atau memulai hobi drone FPV ya teman-teman. Nah, saya yang kebingungan serasa mendapat angin segar ya teman-teman. Oke, di video yang terakhir yang berjudul Sekali Layar Terkembang, Pantang Biru Merapat ke Pantai, ini top banget ya teman-teman. Jadi pelajaran dari Bung Kardadeye bahwa untuk mempelajari drone FPV itu harus pertama dari simulator. Itu udah saya laksanakan. Yang kedua, langsung ke mode akro teman-teman. Jadi jangan lagi mode normal atau mode horizon. Jadi langsung mode akro. Itu sangat masuk akal karena drone FPV itu sebetulnya full manual. Itu yang baru menariknya ya. Saya punya drone aerial seperti ini teman-teman. Drone aerial ini memang gampang diterbangkan teman-teman. Dia cukup canggih dari mulai kamera, kestabilan, bisa RTH pulang sendiri jika sinyal terputus, dan dia juga bisa mendapatkan footage yang bagus teman-teman. Dan ini serba canggih, stabil banget ya. Cara mengendalikannya, kalau kadang-kadang saya lepas remote juga dia masih stabil. Nah, ini drone aerial, tapi fungsinya berbeda teman-teman. Jadi karena drone aerial itu super canggih, jadi skill kita yang sedikit. Nah, di drone FPV terbalik teman-teman ya. Skill kita yang banyak. Karena kita harus bisa mainin tuas remote-nya itu secara manual, ditambah dengan drone-nya yang ribet banget. Kita harus tahu tentang VTX, tentang kameranya yang harus dirakit. Pokoknya ribet banget teman-teman. Dari mulai kekuatan propeller, ukuran propeller dan lain-lain itu sepertinya harus dihafal ya oleh pilot drone FPV. Tapi tenang saja teman-teman. Saya juga pemula, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tutorial dari video ini, silahkan keluar dari video ini karena ini bukan tutorial. Benar-benar murni saya pengalaman saya nih ketika ingin berangkat menuju ke pilot drone FPV. Oke, lanjut saja teman-teman. Jadi berhubungan dengan Bung Kardadeye tadi teman-teman. Terima kasih ya Bung Karda sudah merespon video saya dengan videonya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bung Karda ya, mudah-mudahan ini direspon juga dengan video ya. Selama saya 8 hari menerbangkan drone FPV, teman-teman, bukan drone yang ini ya, drone FPV di simulator, drone-nya belum ada. Tapi di simulator juga sama lah teman-teman, mungkin begitu ya cara menerbangkan drone FPV. Yang pertama yang saya pertanyakan kepada Bapak Kardadeye atau dokter drone ya, itu saya ingin menanyakan ya. Saya itu sering ketika latihan berbelok teman-teman seperti ini teman-teman, asalnya lurus gini ya, terus kita berbelok. Nah teman-teman, si squad saya atau yang saya mainkan itu sering jadi ke atas seperti ini, menanjak seperti ini ke atas itu teman-teman. Nah, bagaimana cara yang benar, cara berbelok inginnya seperti ini teman-teman, rata, terus dia bisa beloknya seperti ini ya. Nah seperti itu, jadi ketinggiannya bisa bertahan. Kalau saya rata-rata terbang begini, terus dia naik ke atas seperti ini teman-teman. Tapi akhirnya belok juga sih, belok juga gini. Cuman yang kayak freestyle gitu, set naik ke atas gini terus ya teman-teman. Dan saya nggak mengharapkan itu sih sebetulnya. Nah itu apa yang terjadi dengan drone dan bagaimana cara mengatasinya supaya bisa berbelok dengan aman. Mohon Bung Karda
menjelaskan ya cara berbelok dengan aman, santai, pelan gitu ya. Saya gini terus. Yang kedua, teman-teman, yang saya ingin dapat respon dari Bung Karda yaitu cara ngerem, teman-teman. Jadi coba lihat di sini, kita masuk akal ya kalau misalnya drone-nya itu lurus begini kencang gitu. Tiba-tiba dia harus berhenti. Dalam pikiran saya kalau dalam posisi seperti ini kan lurus ya. Kalau mau berhenti tinggal naikin aja begini, teman-teman. Nah, yang jadi masalah ketika saya naik, saya sering lupa menggas gitu. jadi bukannya berhenti malahan naik ke atas seperti ini, teman-teman. Jadi harusnya kan ketika begini kita rem, kita namanya pitch up ya, atau ke atasin moncongnya gini ya, set ke atasin, harusnya kan berhenti ya, pelan gitu. Tapi saya sering ke gas, jadi malahan naik ke atas. Nah, mungkin masalahnya di gasnya itu ya, teman-teman, yang throttle sebelah kiri ya. Nah, itu yang kedua, cara ngerem. Bagaimana supaya dari kencang langsung dia berhenti set gitu. Bisa nggak ya, Bung Karda? Nah, yang ketiga pertanyaan saya yang ingin direspon oleh Bung Karda DY, yaitu cara mendaratkan pesawat. Oke, kasih trik-triknya ya, cara mendaratkan pesawat. Nah, saya kadang-kadang tangan kiri saya belum terlatih, teman-teman. Jadi ketika hovering ya, jadi hovering itu susah gitu bagi saya. Jadi ternyata di FPV itu nggak ada hovering yang 100%. Jadi pas udah gini, teman-teman, kita pelanin, udah pelan, tapi ininya gini-gini. Ke atas ke bawah, saya bingung. Kalau dilepasin sekaligus kan jatuh ya itunya, drone-nya gitu. Tapi kalau jadi gimana caranya, triknya, Bung Karda? Mohon sama sekali ini diterangkan lagi dalam satu video aja biar ringkes ya. Tapi saya pernah lihat video-video Bung Karda yang di channel YouTube-nya Dr. Drone, itu saya juga lihat ya, seperti itu banyak pelajaran. Cuman ini pengen dijelaskan dalam satu video, permintaan saya Pak ke Bung Karda, biar teman-teman sekalian yang ada di YouTube channel saya juga bisa merasakannya, trik dan trik dari Bung Karda DY. Nah, itu aja, teman-teman. Oh ya, yang baru mengenal saya, tolong di-subscribe dulu, teman-teman. Kita akan lanjut sekarang ke kenyataannya saya menjalankan simulator drone FPV. Oke? Ya. Oke, teman-teman. Kita mulai ya menggunakan FPV drone simulator ya, Uncrash. Ya, ini adalah simulator yang menurut saya cukup bagus ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke kontrol ya. Nah, untuk kontrol kita menggunakan ini, teman-teman ya. 3, 1, 2, 4 dan 5. Nah, mode 2 ya, teman-teman. Dan ininya dead zone saya tulis 5, saya nggak ngerti apapun. Tapi oke, kita langsung main aja, teman-teman. Kita akan memainkan race track. Nah, teman-teman, sebagai informasi, saya itu kan drone pilot drone pemula ya, teman-teman. Nah, sekarang akan mencoba merasakan terbang drone FPV ya, dengan menggunakan FPV drone simulator. Ya, kalau menggunakan drone simulator ini ya tentunya resikonya sangat sedikit ya, terutama keuangan ya. Takutnya drone-nya keburu hancur. Oke, kita mulai aja, teman-teman. Nah, kita terbang. Mudah-mudahan bisa ya terbang di sini. Agak goyang sedikit. Wow, miring dikit sedikit ya, nggak apa-apa, teman-teman. Dan akhirnya keluar juga. Susah ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah hari ke-8 ya, teman-teman, belajar simulator ini. Nah, ini atas anjuran Bung Karda DY ya di channelnya, bahwa sebelum terjun ke dunia FPV kita harus paham dulu dengan simulator ya. Jadi ini cukup lumayan. Nah, teman-teman, kita belajar simulator ini tentunya bagi pemula ini cukup sulit ya, apalagi drone FPV yang benerannya ya. Saya menganggapnya mungkin agak sulit ya. Tapi teman-teman, walaupun begitu, saya belajar banyak nih dari drone simulator ini. Yang pertama, kita bisa mengendalikan tuas-tuasnya ini nih. Nah, tapi akhirnya kita paham juga, teman-teman. Meskipun ini belum paham 100% ya. Saya masih banyak kebingungan, tapi sekarang udah lumayan bisa sedikit menerbangkan gitu. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat drone FPV ini.
Ini grafiknya cukup bagus ya simulator ini teman-teman. Meskipun saya belum lancar banget gitu teman-teman. Nah, tapi saya udah paham. Nah, jadi yang pertama di remote-nya itu teman-teman ya ada dua tuas ya, tuas kiri dan tuas kanan. Nah, tuas kiri itu digunakan untuk namanya untuk throttle namanya ya. Throttle itu menaikkan pesawat. Nah, seperti ini naik dia. Dan untuk menengok seperti ini, nengok. Nah, nengok. Dan yang kanan itu dia untuk pitch ke depan seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini ke depan ya. Oke, seperti ini ke depan dan pitch ke belakang. Nah, ini ke belakang. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, saya pahamnya itu aja. Ini bukan tutorial ya, teman-teman. Tapi sharing aja nih pilot drone pemula seperti saya ini menerbangkan drone FPV ini rasanya gimana gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau mungkin teman-teman melihat ini agak tersendat-sendat ya, ini bukan karena uncrash-nya tersendat-sendat ya, tapi memang grafik video di komputer saya ini ya agak berat ya untuk sekaligus merekam layar ya. Jadi ini kan direkam layarnya teman-teman. Ini direkam layarnya. Ini ya, jadi ngerekamnya sama memainkan gamenya ya, seperti itu mungkin. Oke, nah ini lumayan saya cukup lumayan ya segini. Yang penting belum crash nih sampai sejauh ini. Oke. Nah ini kita turunkan kayak ini, kita kurangi kecepatannya. Jadi tuas sebelah kirinya kurangi kecepatan ke bawah. Jadi drone-nya agak ke bawah dan pitch-nya ke depan seperti ini. Nah ini akan mengakibatkan drone maju ya teman-teman. Nah kalau misalnya mau belok, kita belok. Pitch bukan pitch ya, yaw itu throttle kiri ya, belok berbarengan dengan juga ya. Tapi ya memang itu yang saya rasakan ya teman-teman ya. Nah, saya sekarang akan terbang rendah ya teman-teman. Jadi kita kurangi kecepatannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi terbangnya bisa lebih bawah lagi sih sebetulnya ya. Teman-teman bisa lebih bawah lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi kembali ke grafik ya teman-teman. Jika misalnya kelihatannya nanti di YouTube ini ada tersendat-sendat, itu karena memang PGA sayanya kurang mampu ya. Jadi kurang mampu. Nah, tapi bisa seperti ini juga udah cukup lumayan ya teman-teman ya. Menurut saya sendiri sih. Pede amat ya. Ini. Nah, kita belok langsung. Kenceng banget. Oke. Nah, ini kebiasaan saya yang kesulitan. Kalau belok itu langsung meninggi ya teman-teman. Nah, ini saya belum bisa mengendalikan seperti Bung Kardadaya yang sudah ahli ya. Jadi kalau ketika saya belok itu, saya itu langsung throttle kiri itu ikut naik ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Belum terbiasa mungkin ya. Nah, oke teman-teman. Itu aja pelajaran kita kali ini ya. Bukan pelajaran sih, sharing kita. Tapi saya sungguh susahnya itu menurunkan pesawat ya teman-teman. Landing. Nah ini kayak ini saya mau landing nih teman-teman. Bisa nggak ya saya landing ya? Oke. Oh iya bisa ternyata. Seperti itulah. Oke teman-teman, lanjut ya untuk berikutnya. Nanti di channel saya akan ada sesi lagi belajar drone di simulator, drone FPV ya. Oke. Terima kasih.